Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Juan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Geofisika Arkeologi dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Anissa Gita Satria, NRP 501-723-1063 dari kelas Geofisika Arkeologi A dari Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview suatu jurnal yang mana jurnal ini membahas mengenai penerapan metode geofisika yang digunakan untuk meneliti atau mencari situs-situs arkeologi gitu. Nah, jurnal yang saya pakai itu berjudul VLFR Studies in the Agora of Magnesia Archaeological Site di Aydin, Turki. Di mana dia itu jurnalnya ditulis oleh Emre Timur dan dipublish sekitar tanggal 30 Oktober 2012 dan dipublish oleh Journal of Geophysics. Ini jurnalnya termasuk Journal of Geophysics and Engineering dan dipublish oleh IUP. Ini jurnalnya bisa diakses juga di Oxford Journal, bisa kalian cari. Oke, yang pertama yaitu kita membahas mengenai sejarah dan geologi regional dari wilayah yang akan kita buat, yang akan dibuat penelitian terlebih dahulu. Nah, ini ada kondisi dari lapangan geologinya. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar yang pertama di sini ya, ini merupakan peta dari kota kuno Magnesia sendiri yang kita buat penelitian. Nah, ini yang di kota I ini ada studi areanya yaitu di Agora. Nah, di mana di sini itu ada reruntuhan dari kuil Zeus yang akan kita cari nanti. Nah, ini juga dikelilingi oleh kayak apa namanya kuil Artemis dan juga gerbang monumentalnya. Nah, pokoknya area ini dulunya itu merupakan pusat dari kota kunonya sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar yang nomor di tengah ini, nah ini ada foto kuil Zeus. Ini diambil waktu tahun 1891, diambil oleh para tim arkeolog Jerman yang sudah meneliti di sana juga. Nah, di sini tuh kan kita bisa lihat nih ada sisa-sisa pilar marmer yang besar. Ini merupakan bagian depan dari kuilnya sendiri gitu. Nah, sedangkan di sini ini juga ditampilkan. Nah, ini merupakan fasad kuil yang sekarang itu tersimpan di museum di Berlin. Kalau nggak salah, museumnya namanya itu Museum Pergamon. Nah, jadi kayak ini tuh bukti fisiknya gitu dari struktur yang menjadi target pada penelitian kali ini gitu. Nah, terus ini ada peta geologi regional dari wilayah itu sendiri. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya kalau misalnya batuan dasar dari wilayah ini itu merupakan didominasi oleh skis dan juga marmer. Itu dari formasi Menderes masif. Nah, lalu dia itu ditutupi oleh sedimen neogen dan lapisan aluvium muda. Ini di sini ada klasifikasinya. Bisa dilihat. Nah, lapisan aluvium yang menutupi si kuil ini dia itu sekitar 1 hingga 5 meter. Jadi eh, ada informasi juga bahwa kondisi drainase di wilayah ini dia itu buruk dan makanya wilayah ini itu sering tergenang oleh air selama bahkan selama beberapa bulan atau bertahun-tahun. Nah, maka dari itu dilakukan penelitian di sini gitu. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian sendiri. Nah, penelitian ini kan menggunakan metode VLFR atau Very Low Frequency Resistivity, di mana dia itu sering digunakan untuk eksplorasi yang dangkal dan arkeologi karena dia itu sifatnya itu cepat, terus non-destruktif juga, terus hemat biaya, dan dia itu bisa mendeteksi struktur bawah permukaan itu berdasarkan dari perbedaan resistivitas material yang ada di bawahnya gitu. Nah, di ini wilayah dari Magnesia sendiri di Turki bisa kita lihat. Nah, di situs Magnesia ini itu kan seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ada reruntuhan kuil Zeus yang di mana dia itu pernah digali oleh arkeolog Jerman yang dia itu sudah pernah meneliti sebelumnya di sana. Tapi lama-lama dia itu tertutup oleh sedimen. Nah, jadi eh, untuk mencari dan untuk mencari kuil tersebut lagi itu kita tuh dia itu berusaha untuk
mencari itu tanpa untuk merusaknya gitu. Kayak jadi makanya pakai metode geofisika VLFR ini. Jadi kayak tanpa harus menggali gitu loh. Jadi kita tahu lokasinya gitu. Nah, ini ada permasalahannya. Jadi kayak permasalahannya itu ada sisa-sisa struktur marmer dari kuil Zeus yang tertutup oleh lapisan aluvium yang tebalnya itu sekitar 1 sampai 5 meter tadi. Terus makanya penelitian ini itu penting karena bisa membantu para arkeolog itu tahu titik dari titik ekskavasi yang paling potensial dari timbunan itu tanpa harus menggalinya gitu. Jadi kan metode ini kan non destruktif ya, makanya kayak tanpa digali, jadi kita tuh tahu posisinya itu di mana gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini sendiri untuk menentukan posisi dan kedalaman reruntuhan kuil Zeus di situs Agora Magnesia ini, lalu juga ingin memetakan bentuk atau geometri dari struktur kuil tersebut dengan data VLFR yang sudah ada setelah melakukan apa namanya melakukan akuisisi. Nah, lalu juga untuk menguji seberapa efektif metode VLFR ini dan juga program inversi dua lapis yang digunakan kayak Cholet inversi dalam menggambarkan struktur resistif kayak marmer gitu. Ini ada teori dari metode VLFR sendiri. Pokoknya secara teori VLFR ini dia itu menggunakan gelombang elektromagnetik buatan. Nah, frekuensinya itu rendah, dia itu sekitar 3 hingga 30 kHz. Nah, yang dipancarkan dari radio jarak jauh gitu. Dari stasiun radio kuat jarak jauh gitu. Nah, medan listrik dan medan magnetnya di permukaan itu diukur. Nah, lalu dihitung perbandingannya untuk mendapatkan nilai dari resistivitas semuanya. Ini persamaannya bisa dilihat di sini. Nah, lalu dia itu fase antara si E dan H dia itu menunjukkan kontras resistivitas antar lapisan. Kalau misalnya fasenya itu kurang dari 45 derajat, berarti lapisan bawahnya dia itu lebih resistif. Kalau misalnya fasenya lebih dari 45 derajat, dia itu lapisan bawahnya dia itu lebih konduktif gitu. Nah, kedalaman penetrasi atau skin depth-nya itu juga tergantung frekuensi ya. Pokoknya makin rendah frekuensinya, maka eh, dalam makin dalam juga gelombang itu bisa menembus tanahnya gitu. Gitu. Ini bisa dilihat kalau misalnya dia itu menggunakan dua mode seperti ini ya. Ini ada desain akuisisi, ini ada wilayah magnesianya sendiri. Terus ini ada layout dari surveinya. Pokoknya dia itu ada sebentar. Nah, di sini ini ada wilayah ininya ya. Pokoknya dia itu ada 11 lintasan. Masing-masingnya itu 35 meter dengan jarak antar lintasannya itu 3 meter dan jarak antar titik pengukurannya itu 2 meter. Nah, arah lintasannya itu dari selatan ke utara. Jadi selatan ke utara. Lalu jarak antar prop listriknya itu sekitar 5 meter. Nah, tujuannya biar datanya itu bisa di stacking atau bisa digabung menjadi model 3 dimensi resistivitas nantinya. Jadi eh, ini apa namanya? Desain akuisisinya dia itu dibuat atau dipetakan dengan rapat-rapat agar struktur kuilnya nantinya itu bisa terlihat lebih jelas gitu. Nah, setelah data-data itu data hasil akuisisinya udah terkumpul, kita lanjut proses yang selanjutnya yaitu inversi dan juga eh, processing ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa software yang digunakan yaitu Inf, di mana dia itu dikembangkan oleh si Pirti Jarvi pada tahun 2006 ini. Nah, apa namanya?
Ini dirancang dengan model dua lapis karena kan kondisi geologi di lokasi penelitian ini kan didominasi oleh dua jenis lapisan ya. Lapisan penutup aluvial yang konduktif dan ada juga struktur kuil dari batu marmer sendiri yang dia itu resistif gitu. Nah, inversinya dia itu menggunakan metode ini, menggunakan inversi yang terpendam. Jadi dia itu menggunakan pendekatan SVD atau Singular Value Decomposition. Nah, pokoknya proses ini tuh menyesuaikan model di bawah permukaannya sampai hasil hitung teorinya dia itu mencapai atau mendekati data hasil pengukuran yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya konvergen, berarti model yang dihasilkan itu sudah cukup untuk merepresentasikan kondisi di bawah permukaannya gitu. Atau kondisi di lapangannya. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar ini, dia itu yang warna biru, dia itu menunjukkan bagian dengan resistivitas yang tinggi. Pokoknya kalau merah itu kan rendah, kalau misalnya biru itu kan resistivitasnya tinggi ya. Nah, bagian biru yang tengah dia itu kayak di tengah gitu kan, dan dia itu diinterpretasikan bahwa dia itu menunjukkan si blok marmernya yang dimodelkan itu. Nah, yang seperti yang kita lihat tadi, yang blok marmer itu. Nah, makanya dia itu eh, udah terlihat nih. Kalau misalnya yang biru ini dia di tengah itu si marmernya tersebut gitu. Terus kita lanjut. Ini ada hasil dan pembahasannya terlebih dahulu. Nah, jadi model yang digunakan itu sama. Jadi ini tuh ada model blok resistif 5000 ohm meter di dalam medium 500 ohm meter. Jadi bedanya di sini itu ditambahkan noise pada data sebaran 10% hingga 30% gitu. Nah, pada gambar yang ini dia itu model yang ideal yang sama kayak yang ini tadi. Dia itu modelnya tuh ideal. Dia itu belum dikasih noise sama sekali. Nah, jadi hasil inversinya dia itu halus, nggak ada anomali resistifnya yang jelas. Jadi anomali resistif itu yang dia itu muncul biru-biru, yang biru banget di tengah ini gitu. Lalu pada gambar yang sebelah sini itu tuh eh, 10% noise itu masih menunjukkan bahwa ini tuh ditambah noise 10% ya. Nah, dia itu menunjukkan bentuk anomali dengan RMS errornya dia itu 3,63%. Lalu kalau misalnya yang di sini dia itu ditambah noise 30%. Jadi bahkan dia kalaupun ditambah noise pun dia itu masih bisa tahu nih yang resistif itu kan yang di tengah ini. Kayak dia itu konsisten gitu loh, tetap di tengah. Walaupun kalau ditambah noise semakin banyak, dia itu hasilnya kayak semakin kabur gini ya. Nah, dia RMS-nya segini. Nah, pokoknya dari gambar ini kita tuh tahu kalau misalnya si software yang two-lay inversion ini dia itu eh, hasilnya tuh cukup stabil gitu dan realistis dan dia tuh konsisten gitu anomalinya. Dia terbukti konsisten walaupun banyak noise ya, walaupun di sini udah ditambah noise. Nah, ini ada hasil pengolahan dari profil ketiga itu. Nah, dari gambar ini itu dia menunjukkan hasil inversi resistivitas untuk beberapa frekuensi yang berbeda-beda. Jadi kan eh, ini tuh ada yang dari frekuensinya itu 26,7 Hz, terus 21,8 Hz, terus ada 20,3, oh maaf, kilohertz maksudnya. Kilohertz ini ada Hz-nya, 20,3 kilohertz. Nah, ini ada data pengukuran resistivitas semu dan juga fase. Lalu ada model dari ini yang atas ya. Ini ada model dari inversinya sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat ya bagian bawah di tiap gambar itu di sekitar rentang 15 hingga 25. Nah, dari sini, terus terus ini. Ini dia itu kan menunjukkan resistivitas yang tinggi. Dia biru tua
gelap gitu. Sedangkan area yang warna kuning, hijau, dia itu kan menunjukkan resistivitas yang eh, sedang hingga hingga rendah gitu. Nah, zona yang biru ini yang kita tadi interpretasikan sebagai struktur marmer dari reruntuhan kuil Zeusnya gitu. Karena batu marmer itu kan dia itu kan jauh lebih resistif ya dibandingkan dengan lapisan aluvium yang ada di sekitarnya gitu. Nah, kedalaman struktur sekitar 2 sampai 2,5 meter dari permukaan, dan posisi anomalinya itu juga muncul, dia tuh konsisten gitu loh di setiap apa namanya, di setiap di ketiga frekuensi gitu kan, kita tadi pakai frekuensi yang berbeda-beda ya. Nah, dia juga eh jadi sebelumnya itu juga ada yang menggunakan metode magnetik kan di wilayah ini. Nah, dia itu juga apa namanya, sesuai gitu dengan akuisisi yang sebelumnya, yang metode magnetik yang sebelumnya gitu, di mana ada anomali yang sama, dia itu eh, terdapat di kedalaman sekitar 2,4 meter gitu. Jadi eh, data dari metode percobaan metode magnetik yang sebelumnya sama yang metode VLFR ini, dia kayak saling menguatkan gitu. Nah, selanjutnya ini ada interpretasinya. Kalau misal setelah semuanya itu, semua profil dari 2 dimensi itu digabung, itu hasilnya divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi resistivitas kayak ini. Itu masing-masing itu menunjukkan yang 26,7, 21,8, sama 20,3 kilohertz. Kan tadi kan 3 kan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan nih ya, warna dia itu di sini kalau warnanya itu merah, dia itu apa namanya, resistivitasnya itu tinggi kan. Nah, dia itu identik dengan si marmer itu gitu. Nah, jadi di sini kan kita bisa lihat ya, kalau misalnya ada pola persegi panjang, dia itu memanjang dari arah timur ke barat, memanjang dari arah timur ke barat, berwarna merah, di mana itu tuh sesuai dengan bentuk si kuil Zeus sendiri gitu. Nah, kalau terus di situ juga ada perpanjangan anomali dari ke arah tenggara yang diperkirakan dia itu merupakan bagian dari pedestal atau alas patung Zeus sendiri di sekitar sini. Nah, jadi kayak di sini kita juga setelah ada apa? Setelah ada penelitian ini, itu nantinya juga bisa ada penelitian baru gitu. Jadi peneliti ini tuh merekomendasikan kalau misalnya ada lokasi ekskavasi baru dengan presisi yang tinggi tanpa harus menggali yang besar gitu. Nah, ini juga menunjukkan kalau misalnya dari hasil ini itu menunjukkan kalau metode VLFR dia itu benar-benar efektif untuk mendeteksi struktur arkeologi yang dangkal tanpa harus merusaknya. Karena dia itu merupakan metode non-destruktif. Oke, jadi ini ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian ini itu disimpulkan bahwa metode VLFR atau Very Low Frequency Resistivity itu sangat efektif untuk mendeteksi struktur arkeologi yang dangkal, dan di mana tadi apa struktur arkeologi yang tertimbun yaitu reruntuhan kuil Zeus, yang mana dia itu sudah ter teridentifikasi dengan jelas ya di semua pengukuran gitu. Di yang tadi kesimpulannya dia itu kan yang warna merah, dia itu menunjukkan kalau misalnya dia itu zona resistivitas yang tinggi, di mana ada maaf, yang warna biru tua itu di mana pada jarak 15 sampai 25 meter di sepanjang profilnya, dengan kedalaman itu sekitar 2 hingga 2,5 meter di bawah permukaan. Lalu ada ini juga, eh, dia itu mampu menggambarkan bentuk kuilnya, terus dia itu portable, cepat, dan cocok untuk prospeksi arkeologi.
Nah, intinya metode VLFR dia itu kan cepat dan juga efisien ya untuk studi atau survei struktur yang dangkal gitu. Terus dia itu juga non-destruktif dan makanya dia itu tanpa perlu menggali dan merusaknya. Kalau misalnya kita menggali kan berpotensi untuk merusak ya. Jadi eh, lalu dia itu juga bisa menggambarkan posisi dari strukturnya tersebut gitu. Nah, resolusinya juga cukup tinggi gitu. Nah, untuk saran sendiri itu ada integrasi dengan metode magnetik atau resistivitas untuk hasil yang lebih akurat. Seperti yang kayak tadi kan sebelumnya udah dilakukan tuh penelitian magnetik di sana juga. Nah, itu hasilnya itu bisa diintegrasi sehingga kayak bisa melengkapi satu sama lain dan memperkuat argumennya gitu. Lalu juga melakukan apa namanya pengujian di area di sekitar sana untuk memastikan apakah benar bagian dari si struktur tambahan dari kuil Zeus tersebut itu ada gitu. Nah, lalu ekskavasi direkomendasikan di area anomali yang utama gitu. Ini nanti untuk link YouTube-nya dan sekian presentasi dan penjelasan dan review jurnal dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata yang kurang berkenan atau ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.